Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh temuan KPK soal potensi korupsi di sektor pendidikan sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ibu Unifa Roshidi. Selamat siang, Bu Unifa. Selamat siang, Mas. Baik. Bu Unifa, saya mau langsung meminta tanggapan dari PGRI ini soal KPK yang menyebutkan kebiasaan orang tua murid memberikan hadiah ke guru adalah gratifikasi. Seperti apa tanggapan dari PGRI terkait hal ini? Begini, kita harus melihat spirit dari KPK itu untuk menciptakan good governance di semua sektor, ya, di semua sektor publik, sekolah, kantor dan lain sebagainya. Spirit itu harus kita tanggapi positif loh, Mas. Tetapi untuk lingkungan sekolah itu harus dijelaskan lagi lebih rinci dan saya menanggapi positif untuk dilakukan sosialisasi ya. Biasanya yang saya tahu ya Mas ya, tolong jangan dipelintir-pelintir. Yang saya tahu bahwa orang-orang itu ada definisinya yang seperti panjenengan tadi sebutkan, yang terkait dengan yang terkait dengan jabatannya, untuk kenaikan pangkat, mempengaruhi kebijakan, diskriminasi dan lain sebagainya. Saya nih sebagai orang tua kadang juga berterima kasih untuk memberikan sekedar makanan gitu ya, makanan kepada guru kalau itu. Dan udah ada pergantian artinya waktu kenaikan kelas itu gurunya ganti. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang tadi disebutkan untuk mempengaruhi dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang terkait dengan untuk mempengaruhi kebijakan saya setuju. Tetapi terkait dengan budaya kadang-kadang ingin saling mengirim gitu, itu tuh saya juga sering, saya tuh sampai bingung sendiri. Saya tuh suka dikirimin sambal, suka dikirimin apa, tahu-tahu udah sampai di kantor. Nanti kita bagi rame-rame, mau dikembalikan gak enak hati, yang kayak gitu. Yang paling penting adalah KPK memberikan juknisnya yang jelas. Apa yang boleh dan tidak boleh dan disosialisasikan sebagai bentuk pencegahan itu oke, Mas. Ya. Tetapi serta-merta menyatakan bahwa guru berkorupsi dengan menerima gratifikasi, itu yang saya agak keberatan untuk melihat harus clear definisinya. Kalau itu dimaksudkan untuk mempengaruhi, itu memang nggak boleh. Tapi dimaksudkan untuk saling berbagi, itu juga menjadi budaya kita. Jadi good governance-nya saya setuju banget, tetapi betul-betul harus berhati-hati kita untuk mengkategorisasikannya. Yang penting harus ada juknisnya yang jelas, sehingga orang tahu boleh apa nggak boleh. Saya sendiri kadang-kadang bingung sampai di sini tahu-tahu udah dikirimi, Mas. Makanan itu makanan basah. Ada kadang kacang, kadang-kadang apa yang jumlahnya sebenarnya nggak seberapa, tetapi sebagai tanda rasa syukur. Dan saya share buat teman-teman, apakah itu gratifikasi? Kalau itu sebagai gratifikasi, saya akan antarkan semuanya, karena saya juga sering menerima makanan-makanan itu. Karena itu spirit pemberantasan korupsi, good governance-nya kita okekan, tetapi juknisnya juga harus dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab kita bersama untuk tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang terkait dengan hal-hal yang pemberian dan lain sebagainya. Saya kalau di kampus ya, mahasiswa saya, bimbingan saya udah clear, saya katakan tidak boleh. Jadi mereka mencoba mengada-adakan, itu yang nggak boleh. Dan mereka tahu betul kalau Bu Uni itu nggak mau terima apapun juga. Tapi tahu-tahu kita dikirimin makanan yang sambel, yang apa, yang kayak gitu tuh, apakah itu gratifikasi? Kalau itu sebagai jelas kata-katanya gratifikasi, saya akan serahkan itu. Dan itu kadang-kadang dimakan rame-rame tuh di bawah. Nah itu yang penting itu, Mas. Tolong di juknisnya yang jelas. Jadi perlu ada juknis semacam pembatasan begitu, mana nih yang masuk kategori gratifikasi, mana yang iya, karena biasanya dengan budaya yang ada di kita itu masih banyak kemudian bahkan orang tua tidak memahami bahwa memberikan makanan pada saat dalam niat apapun, tapi selalu saja ada. Itu berarti harus ada pembatasan begitu ya, Bu Nifa ya? Iya, dan pada setiap awal sekolah disampaikan. Ya supaya guru jangan, guru itu menerima gratifikasi. Padahal gurunya sendiri nggak minta, kagok juga. Saya juga sering banget itu menerima makanan atau mereka membatik sendiri yang nilainya nggak seberapa, kalau kita jahit lebih mahal dari ongkos jahitnya. Ya, meskipun biasanya jadi orang tua ini bahkan tidak bermaksud tertentu, Bu ya, untuk memberikan sekedar membangun hubungan emosional dan lain sebagainya.
Dan begini Mas, kalau misalnya kenaikan kelas, itu kan wali kelasnya akan berganti, betul nggak? Jadi dia tidak ada kaitannya dengan kecuali sebelumnya sogok-sogokan, itu sama sekali nggak boleh. Tapi kalau datang membawa makanan itu, membawa batik itu, makanya tolong dijelaskan. Jangan dibawa opini, tolong dijelaskan supaya sama-sama enak. Intinya, saya sebagai seorang pimpinan organisasi, saya ingin mengatakan saya berkali-kali di mana ingin mendukung KPK untuk melakukan good governance. Tetapi jangan sampai budaya masyarakat yang ingin berbagi kue, kayak kalau Lebaran nih berkirim ketupat, itu disebut gratifikasi. Ini yang perlu dijelaskan ya, supaya kita sama-sama enak. Jangan sampai guru yang nggak tahu apa-apa kemudian ini. Saya juga di kampus begitu kok Mas. Saya sudah mengatakan jangan. Saya nggak boleh. Kalau kalian berani-berani, tapi ada juga yang ngirim misalnya bolu, tiba-tiba orangnya nggak ada, tiba-tiba ada di depan, gue dikirimin bolu. Nah, gue mau balikin kemana ya kira-kira? Kayak gitu tuh. Sama-sama enak lah Mas lah ya. Intinya jadi begitu. Jadi memang perlu penjelasan yang lebih rinci dari KPK berkaitan dengan hal ini, Bu Nifa. Nah, Bu Nifa, dalam pengalaman Anda sebagai mungkin seorang pengajar, apakah memang gratifikasi dalam dunia pendidikan itu kerap terjadi? Misalnya tadi Anda mengatakan bahwa ada pemberian yang tujuannya untuk mengubah kebijakan misalnya. Apakah dalam pengalaman Anda ini kerap kali terjadi dalam dunia pendidikan kita atau seperti apa pengalaman Anda, Bu Nifa? Nah ya, saya ingin katakan karena saya juga tegas, saya jadi tidak mengalami. Misalnya mahasiswa saya atau itu saya ingin dinaikkan gitu. Oh enggak. Tapi biasanya kalau habis sesudah ujian skripsi atau disertasi, mereka membawa kue gitu. Tapi setelah saya katakan berulang kali nggak ada yang berani lagi. Tapi ada juga yang iseng-iseng, akunya nggak tahu udah selesai, udah itu tahu-tahu di bawah tuh, oh ada kiriman apa kue gitu kan, begitu. Tapi kalau yang mempengaruhi kebijakan, karena saya bukan pejabat Mas, saya nggak mau juga kemudian mengambil kesimpulan. Saya nggak mau yang seperti itu, karena saya belum pernah merasakan seperti itu. Tapi saya juga mengajak semua pihak bahwa good governance adalah cita-cita kita bersama, yaitu clear. Tapi Bu Nifa, dalam pandangan Anda dari PGRI, seberapa besar dampak gratifikasi ini dalam dunia pendidikan sejauh ini? Misalnya mempengaruhi kualitas pendidikan kita dan sebagainya. Setahu saya pergaulan saya dengan para guru ya, pergaulan saya sama guru. Ini kan Anda minta, langsung saya share ke grup-grup. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak ingin apa yang saya sampaikan itu menurut akal pikiran saya sendiri. Saya ingin mengajak, meng-share teman-teman. Apalagi mereka mengatakan, apalagi kami itu di desa Bu. Mungkin ada ya, saya tidak menafikan. Ada mungkin 1-2. Tapi basically orang itu suka ada yang membawa kepala ayam yang dia potong sendiri. Itu tuh yang sulit. Maka itu sekali lagi saya berharap TV Berita Satu ya. Berita Satu. Itu BTV, tolong deh ajak sosialisasi. Dan pada saat penerimaan murid baru, disampaikan itu. Supaya sama-sama enak, supaya tidak terjadi penggiringan opini gitu. Tapi yang jelas, karena pertanyaan ini bisa menggiring opini. Betul. Misalnya, betulkah Anda memberikan ini? Iya betul. Tapi kapan dia memberikannya? Pada saat kenaikan kelas. Pada saat kenaikan kelas, itu kepala wali kelasnya itu sudah berubah. Ya, udah berubah. Saya sendiri kadang-kadang kepikiran pengen ngasih sejadah gitu ya, karena sudah berganti nih. Tapi setelah saya dikasih tahu nggak boleh, sebagai ketua umum tentu harus memberi contoh yang baik. Bu Nifa. Jadi memang sosialisasi secara komprehensif itu harus benar-benar dilakukan oleh semua pihak, begitu KPK, guru, termasuk juga media begitu. Sama tadi yang juknis itu harus dipertegas lagi oleh KPK. Terima kasih banyak Ibu Nifa, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah berbagi pandangan dengan kami di Berita Satu. Salam sehat, Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Izin mau ngajar nih, Mas.